Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi dengan Pak Edi kali ini anak-anak. Ya, kali ini kita akan mempelajari masih pada tema 1, subtema 2, yaitu manusia dan lingkungan. Ya, poin pertama anak-anak, kita akan mengidentifikasi tulang sebagai alat gerak pada manusia. Ya, kalau kemarin kita sudah belajar organ gerak pada makhluk hidup, ya kan, salah satu organ gerak itu adalah tulang dan otot, ya toh. Nah, kali ini kita akan belajar tentang mengidentifikasi tulang sebagai alat gerak pada manusia. Oke. Pada poin yang pertama, tulang sebagai alat gerak, kita akan belajar tentang rangka kepala atau dinamakan dengan tengkorak, ya, atau tulang tengkorak. Ini anak-anak ya, sudah ada gambar yang sudah diberikan oleh Pak Edi dengan poin-poinnya, ya. Tulang tengkorak ini anak-anak berfungsi sebagai pelindung organ otak manusia, karena otak itu merupakan organ vital pada manusia, ya, sebagai sistem saraf pusat, ya. Semua informasi yang ada di tubuh atau pergerakan, rangsangan, semuanya yang ada di tubuh itu berpusat pada otak manusia. Oke, kita masuk pada yang pertama. Ini ada tulang dahi, ya. Tulang dahi ini ya anak-anak ya. Ini ada tulang dahi manusia, ya. Selanjutnya ada tulang mata, ini ya. Ini karena tempatnya mata ini berada pada tulang mata, ya. Selanjutnya ini anak-anak ada tulang hidung, ya. Kalau tulang hidung itu sebetulnya bentuknya adalah pipih, ya, atau datar. Selanjutnya anak-anak ada tulang rahang atas, ya. Tulang rahang atas ini, ya, ada dua, poin 4 dan poin 5. Ada tulang rahang bawah anak-anak. Perbedaannya apa Pak? Perbedaannya, kalau tulang rahang atas ini tidak bisa kita gerakkan, ya, tapi kalau tulang rahang bawah ini yang bisa kita gerakkan. Gerakannya bisa ke atas, ke bawah, ke samping, ya. Ini terjadi saat kita berbicara dan saat kita mengunyah makanan, ya. Yang bergerak hanya tulang rahang bawah, karena pada bagian sini, ya, ini ada otot yang menggerakkannya. Selanjutnya anak-anak, itu ada tulang pipi, ya. Ini tulang pipi nomor 6, ya. Tulang pipi kita ini membentuk wajah kita, ya, tulang pipi ini, ya. Selanjutnya ada tulang baji, ini pelipis kita ini, ya, ya. Ini terus, ya, kalau tulang pelipis agak ke belakang, bagian belakang tulang, bagian belakang telinga, ya, ini ya. Selanjutnya ada tulang tengkorak belakang, ini bagian sini. Nah, ini juga vital ini. Banyak diantara kita atau diantara manusia itu kalau jatuh kepala belakang dulu sangat berbahaya. Ya, ini ada otak kecil manusia di sini, ya. Terus yang terakhir ada tulang ubun-ubun. Nah, tulang ubun-ubun ini merupakan bagian dari tulang tengkorak yang paling lebar, gitu ya. Karena bentuk dari tulang tengkorak secara keseluruhan itu adalah berbentuk pipi, seperti itu. Selanjutnya anak-anak, kita masuk pada poin kedua, rangka badan dan rangka anggota gerak. Kalau tadi kita sudah menjelaskan, sudah belajar tentang rangka tengkorak, ya, tengkorak ini, tengkorak manusia. Selanjutnya kita akan belajar tentang rangka anggota badan dan rangka anggota gerak manusia. Ini gambarnya sudah disiapkan Pak Edi, ya. Ini adalah rangka manusia. Ya, sebetulnya kita ini terdiri dari ini, ya. Rangka manusia ini terdiri dari ini.
Ya, kita kan tadi sudah belajar tentang rangka tengkorak, maka kita belajar tentang rangka anggota badan dan rangka anggota gerak. Ini anak-anak ya. Poin pertama, nah, kalau otak itu biasanya gerakan yang disengaja itu bersumber pada otak. Kita mau makan, kita mau jalan, kita mau apa yang kita sengaja, yang kita inginkan itu bersumber pada otak. Kalau sumsum tulang belakang itu bersumber pada biasanya dengan gerakan refleks. Gerakan yang tidak kita sengaja. Ya, sebagai contoh, ada benda mau menghampiri kita, kita otomatis menghindarinya. Nah, itu namanya gerakan refleks. Ada benda jatuh, kita otomatis menghindar. Nah, itu namanya gerakan refleks. Itu bersumber pada sumsum tulang belakang. Ya, tadi sumsum tulang belakang ini tadi berfungsi sebagai sistem saraf pusat dan pembentuk sel-sel darah merah dan darah putih. Oke ya, poin 6. Selanjutnya anak-anak ada tulang pinggul. Nah, ini tulang pinggul ini ya. Ini berfungsi sebagai penopang rangka tubuh bagian atas. Ya, ini tulang pinggul. Bagi perempuan ya, ini biasanya kalau mempunyai tulang pinggul yang sempit, ya tulang pinggul ini juga berfungsi sebagai penopang nanti saat perempuan dewasa hamil ini tulang pinggul yang menopangnya. Nah ini kalau sempit atau agak sempit ya, ini dikhawatirkan nanti jalannya bayi untuk keluar akan susah, maka ada yang dinamakan kelahiran sesar. Ini ada salah satu faktornya yaitu tulang pinggulnya sempit. Ini tulang pinggul ini ya, menopang tubuh bagian atas. Selanjutnya ada tulang duduk. Nah, ini yang menopang tubuh ketika sedang duduk. Nah, ini yang menopang adalah tulang
duduk kita. Ini poin 8 ini. Poin 9 anak-anak, ada tulang kemaluan. Ini ya. Ini adalah tulang kemaluan. Terus ada tulang lengan atas. Ini ya. Poin 10 ada tulang lengan atas ya. Terus ada tulang pengumpil ya. Beda anak-anak ya, bisa dibedakan. Kalau lengan atas itu hanya terdiri dari satu tulang ya. Nanti kalau lengan ini ya, yang bagian bawah kita ini ya, yang bagian bawah kita ini ada dua tulang. Yang pertama pengumpil, yang kedua adalah hasta ya. Bedanya bagaimana Pak? Ya, bedanya itu kalau tulang hasta itu bentuknya agak lurus ya, sedangkan pengumpil itu agak membelok, sehingga pada bagian lengan ini ada bagian yang kosong, ini terisi oleh otot gitu ya. Beda ya, ini bagian ini terisi ada otot. Karena apa? Karena tulang pengumpilnya itu agak membengkok seperti ini ya. Ini dijelaskan, ini kelihatan banget. Yang hasta itu yang ini kelihatan agak lurus, nanti pengumpilnya membengkok itu ya. Oke, selanjutnya anak-anak ada tulang pergelangan tangan ya. Ini poin 13 ini menghubungkan antara tulang pengumpil hasta dengan tulang jari ya, atau tulang telapak tangan, tulang telapak tangan kita ini ya, tulang telapak tangan. Terus ini poin 15 adalah tulang jari tangan gitu ya. Ini tulang jari tangan. Selanjutnya anak-anak ada tulang paha. Ini ya, bentuknya panjang ya. Ini seperti dengan tulang lengan atas ya, lebih panjang. Terus ada tulang lutut, dengkul kita ya, dengkul ini ya, nomor 17 ini ya. Ini dengkul. Ada tulang kering ini. Tulang kering ini biasanya kalau orang main bola itu kegabruan itu toh. Nah, ini tulang keringnya. Terus ada tulang betis yang bagian belakangnya seperti hasta dan pengumpil tadi ya. Ini ya. Yang 20 ada tulang pergelangan kaki. Ini ya, tulang pergelangan kaki. Terus ada tulang telapak kaki. Mohon maaf ini salah, ini telapak tangan. Yang betul ada tulang telapak kaki. Terus yang terakhir ada tulang jari kaki ya. Itu rangka badan dan rangka anggota gerak pada manusia. Selanjutnya anak-anak ya, Pak Edi akan menjelaskan fungsi rangka pada manusia. Jadi dijelaskan rangka atau tulang manusia itu sebagai alat gerak pasif. Kenapa? Karena sebagai tempat melekatnya otot ya. Yang otot berkontraksi maka pergerakan itu terjadi. Nah, selain itu rangka juga mempunyai beberapa fungsi ya. Yang pertama adalah sebagai tulang pembentuk penegak tubuh ya. Ini tadi yang membentuk tegaknya tubuh adalah tulang itu ya. Pak, ada nggak yang tidak bisa tegak? Nah, sebagai contoh kalau orang yang mengalami osteoporosis atau keropos tulang, itu kalau biasanya orang yang sudah lanjut usia, mbah-mbah itu bungkuk. Tahu ya bungkuk ya? Ya, kalau jalan harus pakai tongkat agak membungkuk. Itu karena apa? Karena fungsi tulang sebagai penegak tubuh itu sudah mulai berkurang karena terjadinya kekurangan kalsium pada tulang. Tuh, makanya orang-orang yang usia lanjut banyak-banyak mengkonsumsi kalsium. Itu salah satunya seperti itu. Yang kedua adalah sebagai tempat melekatnya otot. Itu sudah dijelaskan, tulang itu sebagai alat gerak pasif, sebagai tempat melekatnya otot ya. Terus yang terakhir sebagai penghasil sel darah merah dan sel darah putih. Nah, ini ya, Pak dijelaskan tempat pembuatan sel darah merah dan sel darah putih adalah di sumsum tulang ya, sumsum tulang itu membuatnya di situ ya. Sel darah merah itu yang warnanya merah, darah itu kan warna merah itu karena ada sel darah merah atau hemoglobin darah, itu membuatnya di tulang, di sumsum tulang, maaf. Nah,
sel-sel darah merah ini yang berfungsi untuk mengedarkan O2 dan CO2 atau oksigen dan karbon dioksida ya. Itu nanti melekat pada hemoglobin, masuk ke paru-paru. Kalau diambil yang oksigen diambil, yang CO2 dikeluarkan itu ya. Itu fungsi sel darah merah. Caranya ngecek sel darah merah kita bagus gimana Pak ini? Telapak tangan kita, lihat. Putih apa merah? Coba dilihat ini ya. Ini. Kalau kelihatan merah oke, sel darah merah kita bagus. Nanti kalau agak pucat, nah HB kita berarti rendah. Yang perempuan biasanya kebanyakan perempuan itu mempunyai HB yang rendah. Dilihat, bisa dilihat di telapak tangan. Ada sebetulnya alat ukur yang lain, cuma lebih gampangnya pakai ini. Terus ada sel darah putih. Ya, ini sel darah putih itu berfungsi sebagai antibodi atau sistem kekebalan tubuh. Ya, sebagai contoh, jika kalian terluka, ya, ada luka di kaki, seumpama tidak dikasih antiseptik atau betadin, ya, terus dibiarkan terbuka, terus ada nanahnya. Nah, nanah itu merupakan sel darah merah yang sudah tidak digunakan karena dia sudah digunakan untuk menangkal bakteri yang mau masuk ke luka itu. Nah, maka terjadi nanah karena tidak dikasih antiseptik karena bakteri masuk di luka itu. Nah, itu adalah sel darah putih ya, sel darah putih yang sudah tidak digunakan, itu nanah itu. Termasuk juga sebagai sistem kekebalan tubuh atau sistem imun tubuh, itu ya juga sel darah putih. Mekanismenya banyak, sebagai kalau termasuk sampai sekarang ini ya, musim ada COVID-19 ini juga sel darah putih berperan sebagai sistem imunitas tubuh ya, dibentuk melalui makanan yang bergizi, vitamin ya, dan juga sinar matahari atau vitamin E yang dihasilkan oleh sinar matahari pagi. Ya, seperti itu anak-anak, bagian pertama dari penjelasan Pak Edi ya. Semoga bermanfaat bagi kalian ya. Pak Edi kita belajar bersama ya. Akhir kata, apabila ada kesalahan Pak Edi mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.